Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wa alaihi natawakkal. Assalamualaikum. Monggo benar. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas maulid ya atau belum? Belum ya? Oh iya, belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Bulan yang aslinya namanya bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal itu Rasulullah SAW dilahirkan. Yang pertama, kenapa sih dinamakan tahun gajah? Kenapa dari bulan Rabiul Awal diganti dengan bulan Maulid? Yang pertama, tahun gajah. Kenapa tahun gajah itu? Yaitu tatkala itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, ada di Yaman, yaitu raja yang sangat kaya luar biasa, yang mana orang yang kaya ini iri melihat aktivitas warga internasional datang ke Mekah. Jadi Mekah itu dari dulu sudah menjadi pusat aktivitas banyak orang. Nah, ini menjadikan kecemburuan, sehingga Raja Yaman ini bagaimana caranya? Nama rajanya Abraham. Ini membangun tandingan, membangun kerajaan yang sangat besar agar supaya wisatawan yang tadinya ke Mekah ditarik ke Yaman. Lalu apa yang terjadi? Dibangun, memang besar, tetapi tidak menjadikan traffic itu datang ke Yaman, tapi banyak orang ke Mekah. Sehingga apa? Pada saat itu tentara Abraham ini marah betul ini. Bagaimana caranya agar supaya Mekah ini tidak menjadi pusat aktivitas? Gimana caranya? Ya sudah, kita serang aja. Dengan seluruh kekuatan dan bala tentaranya diajak ke sana, lalu membuat propaganda. Maksudnya propaganda ini bagaimana? Agar supaya tentara yang ya kelihatannya besar banyak ini lebih besar. Bagaimana caranya? Tatkala dari Yaman sampai ke Mekah itu melewati beberapa kota. Dan di beberapa kota itu ada pasar. Tatkala di pasar mereka mengatakan, ayo kita dagang di sana. Di sini kalian pasti sepi. Ayo kita dagang di Mekah, ini pusatnya aktivitas. Kalian bisa dagang di sana. Orang tertarik dong. Oke, saya ikut. Beberapa kota, beberapa pasar, banyak pengikutnya. Sehingga seperti bola salju, orang mengelinding, tambah banyak, tambah banyak. Lalu apa yang terjadi? Nyampe di Mekah, sebelum Ka'bah Baitullah, ada namanya Maidan. Maidan itu ya lapangan lah. Lalu apa yang terjadi? Ada keanehan pada saat itu, yaitu pertama kalinya gajah yang ditunggangi di dalam kitab dikatakan waharonal fil, yaitu kembali lagi, nggak bisa. Nah, nggak mau ini gajahnya. Sebagai ada yang mau, nggak, ya sudah, suruh pergi. Lalu apa yang terjadi? Ini selain bikin propaganda, bikin apa? Bikin ulah. Bikin ulahnya apa? Dicuri itu onta-ontanya orang, harta-hartanya orang setempat itu. Di antaranya yang kecurian adalah yaitu kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kakeknya ini ontanya dicuri. Ada yang mengatakan 50 ekor. Lalu pada saat itu dikumpulkan, ditanya orang-orang, liman sahibul wadi? Siapa sih pemilik wadi? Wadi itu adalah cekungan. Kita ketahui bersama Mekah itu cekung, titik terendahnya adalah di Ka'bah Baitullah. Sehingga dikatakan apa? Wadi. Wadi itu ya cekungan itu tadi. Nah, pada saat itu mengatakan, nah ini siapa anak kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Abdul Muthalib. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu, lah ini loh, kakeknya Rasulullah itu memiliki wibawah karismatik yang sangat luar biasa. Loh, kenapa begitu? Orang Raja Abraham yang begitu gagahnya itu nervous, Pak. Nervous saya. Nervous melihat kakeknya baginda Nabi. Aku ini kan raja. Kalau aku yang duduk, kamu berdiri, saya segen sama kamu. Kamu ini wibawahnya luar biasa. Tapi kalau kamu yang duduk, aku berdiri. Loh, aku raja, ya enggak pantas. Ya sudahlah, kita sama-sama berdiri. Oh iya. Kamu katanya pemilik wadi ini. Juru kuncennya wadi ini, juru kuncennya Ka'bah ini.
Iya, ada apa? Aku ini ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana responmu? Nah, responnya kakeknya baginda Nabi ternyata begini. Oh iya, ya silahkan saja. Tapi yang menjadi catatan adalah ontaku kamu balikkan. Kata Raja Abraham, ini kamu ternyata saya rugi untuk segan sama kamu. Ternyata kamu ini cemen. Yang saya bahas ini Ka'bah urusannya gede. Ternyata kamu yang kamu tuntut hanya 50 ekor ontamu ini. Kamu ini gak jelas. Ini Ka'bahmu lah yang saya mau hancurkan. Apa jawabannya kakeknya baginda Nabi? Jawabannya begini. Luar biasa. Jawabannya begini. Iya, kalau onta itu jelas milik saya. Ana robbuhu. Aku ini miliknya pemilik onta. Sehingga apa? Aku berkewajiban untuk menyelamatkan onta-ontaku. Maka ini menjadi apa ya? Antum ini kalau memiliki harta, kalau antum diserobot orang apa? Ya sudah, antum harus berkewajiban untuk apa? Memperjuangkan harta antum. Nah, kalau semakin lebar maka syiddu syariah itu ada 5 ya. Hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul mal, hifdzun akal, hifdzun nasl. Jaga agama, jaga diri, jaga harta, jaga otak, jaga keturunan. Itu 5 maqasidus syariah. Di antaranya apa? Hifdzul mal. Kalau antum jaga harta antum seandainya antum punya rumah tiba-tiba diserobot orang, maka bagus antum bela. Karena itu bagian dari maqasidus syariah. Lah kakek Rasulullah, nah ini ceritanya memang belum ada maqasidus syariah, Rasulullah belum lahir begitu kan. Nah ini bagaimana? Menjaga hartanya. Beliau cuma begini, kalau kamu maunya itu silahkan kamu ambil ontamu. Saya akan bebas menghancurkan Ka'bah. Apa kata kakeknya baginda Abdul Muthalib bilang begini, iya. Kalau onta ini tanggung jawab sampai saya yang punya, maka kamu urusan denganku. Tapi kalau kamu menghancurkan Ka'bah, maka kamu akan berurusan dengan pemilik Ka'bah tersebut. Wah, maksudnya apa ini? Ya Ka'bah milik Allah, silakan. Lalu apa yang terjadi? Oh, dia semangat untuk menghancurkan Ka'bah karena sudah tidak ada yang menghalangi. Tokohnya, juru kuncinya mempersilahkan. Lalu apa? Masyarakat diminta oleh kakeknya baginda Nabi ke atas gunung. Sebelum beliau ke atas gunung, beliau kedatang ke Ka'bah. Ya Allah, wahai pemilik Ka'bah ini, ontaku sudah kau urus. Ini ontaku, ya milikku, sudah kuurus. Lah ini Ka'bah ini milikmu. Apa yang terjadi? Ini mau dihancurkan, maka engkau uruslah katanya. Lah ini bukti bahwasanya kalau kita itu ngurus agama, jangan sok-sokan kita yang paling berperan. Wah, taklim ini kalau nggak ada saya ya nggak bisa. Gitu kan. Ini jangan sok-sokan. Maknanya apa? Kita lihat. Islam itu diurusi kiai jadi. Ada di Hong Kong itu diurusi oleh para TKI TKW ya jadi. Di sini seandainya nggak ada kiai ya jadi. Maknanya ya itu yang ngurus Allah. Hanya saja kita, alhamdulillah bagian dari ini kita dilibatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Nah ini kemudian situ sehingga apa? Allah dengan mudah mengutus burung ababil. Diturung ababil, kemudian apa? Di paruhnya ini ada kerikil, dijatuhkan. Maka di sini kerikil itu jatuh dari kepala sampai tembus ke kemaluannya. Banyak yang meninggal, semua mati, termasuk sebagian gajah dan kuda-kudanya. Maka Allah menghancurkan tentara Abraham beserta tunggangannya, kemudian mati. Maka hal itu menjadi momentum besar bagi orang dunia internasional mendengarkan, oh iya banyak gajah-gajah mati, sehingga tahun itu disebut tahun gajah. Itu sejarahnya. Kenapa disebut bulan Maulid bukan bulan Rabiul Awal? Memang secara tertulis namanya bulan Rabiul Awal, tapi masyhur nas, kebanyakan manusia itu mengatakan bulan Maulid. Kenapa dinamakan bulan Maulid? Karena di bulan tersebut tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sejarahnya kenapa dinamakan tahun gajah dan dinamakan bulan Maulid. Sebelum kita membahas Maulid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu dahsyat. Nikmat yang begitu dahsyat itu satu, begitu besar, begitu agung dan begitu banyak. Dimanapun, kapanpun kita berada.
Antum di Ciliwung dikasih nikmat, antum di Singosari juga dikasih nikmat, antum di rumah, di mana, di Pasuruan, di Banten, semuanya dikasih nikmat, tidak terkecuali. Bahkan kata ulama dikatakan bahwasanya seandainya kita itu hendak menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ini 1, 2, 3, dengan cara apa? Seluruh pepohonan ini di dunia ini kita jadikan pena, dan seluruh air di laut, di darat ini kita jadikan tinta, la tuhsuha. Maknanya apa? Nggak mungkin, nggak cukup. Nggak cukup itu. Karena kenapa? Ya saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ini contoh saja. Ini ada kenikmatan ini. Contoh yang ada pada tubuh kita ini saja. Alis ini. Alis ini, oh bagus. Proporsional. Apa hikmahnya? Oh iya, kalau ada keringat nggak langsung ke mata. Ini loh nikmat. Wes, bukan nikmat fungsional deh. Nikmat yang fungsional juga sih. Kelihatannya, antum kerok aja. Antum jadi tuyul ini, kan nggak ada. Loh iya kan? Loh itu nikmat Allah. Nah, kemudian nikmat Allah apa? Pendengaran. Antum ini secara otomatis ini bisa mendengarkan. Ini beda istri antum sama istri orang. Mas, sama-sama bilang mas. Oh iya, ini bojoku, ini guduk. Nah ini jelas. Mata ini sudah autofokus. Padahal kalau antum punya handphone, kita lihat zoom out, zoom in, yang model begitu tuh mahal. Tapi antum baru bangun langsung autofokus. Jelas. Lo enak, nggak perlu antum ini nggak usah. Ini nikmat Allah yang begitu besar. Lah tempatnya juga proporsional bikin antum ganteng. Lu kok bisa? Ini bayangin ya, mulut antum bisa ngomong, ini bisa mencium, ini telinga nggak ditaruh di sini sama Allah, ditaruh di sini, di pantat begitu ya. Kalau antum dapat telepon, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, begini kan nggak asik gitu ya. Ini bentuk kesempurnaan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah begitu besar, nikmat Allah begitu luar biasa, dan Allah mengatakan wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku beri nikmat, kalian syukur. Kalau kalian nggak bisa syukur, ini kata Allah, kalau kalian nggak bisa syukur, bukan dikurangi, bukan diambil, tapi inna adzabi lasyadid. Kalian akan ku azab. Makanya apa? Kewajiban orang yang memiliki nikmat harus disyukuri. Kira-kira antum tahu nggak? Kenikmatan Allah yang diberikan kepada manusia yang paling besar adalah apa kira-kira? Apakah nikmat kita bisa melihat? Apakah nikmat kita punya rumah tingkat? Apakah punya nikmat tanah yang begitu luas? Punya an'am, punya hewan-hewan ternak banyak? Apakah nikmat itu? Bukan ternyata. Ada nikmat Allah yang diberikan kepada antum semua. Jika antum mampu merasakan nikmat itu adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.